Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya Uhib Beta Hardano NIM 06 dan teman saya Atia Safarin Pakartiningsi NIM 20. di sini kita akan menjelaskan dan mengerjakan tugas statistika tentang korelasi dan regresi sederhana. Pengerjaannya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan metode perhitungan manual, dan yang kedua dengan metode menggunakan alat software SPSS. Untuk metode pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk perhitungan yang pertama itu kita mengerjakan korelasi sederhana dulu. Nah, untuk soal ini sudah diberikan oleh dosen yang pertama, yaitu Bu Syifa, dengan tabel komposisi agregat sebagai variabel X1 dan kuat tekan beton sebagai variabel Y1. Jadi yang pertama itu kita membuat tabel penolongnya dulu. Untuk tabel penolongnya itu ada X1, Y1, lalu selanjutnya itu variabel X1 dikali Y1, lalu X1 kuadrat, selanjutnya Y1 kuadrat yang sudah dihitung sebagai berikut. Next. Nah, selanjutnya itu kita menghitung nilai korelasi, yaitu R. Untuk rumusnya itu jumlah data dikalikan dengan jumlah X1 dikali Y1 dikurangi jumlah X1 dikalikan dengan jumlah Y1 dibagi dengan akar dari perkalian antara jumlah data dikali jumlah X1 kuadrat dikurangi jumlah dari X1 yang dikuadratkan, lalu dikurangi lagi dengan jumlah data dikali Y1 kuadrat dikurangi jumlah dari Y1 yang dikuadratkan. Next. Untuk perhitungan manualnya seperti ini, didapatkan nilai korelasi yaitu sebesar 0,949. Artinya, koefisien korelasi dari variabel komposisi agregat dan kuat tekan beton yaitu sebesar 0,949, yaitu antara variabel komposisi agregat atau X1 dengan kuat tekan beton yaitu Y1, yaitu bernilai positif dan hubungannya sangat erat karena nilai R-nya itu mendekati plus 1. Next. Selanjutnya menghitung nilai determinansi, yaitu R kuadrat. Jadi R kuadratnya yaitu dari 0,949 yang dikuadratkan hasilnya 0,899. Jadi variabel komposisi agregat mampu menjelaskan variabel kuat tekan beton sebesar 89,9%. Sementara sisanya yaitu sebesar 9,01% dijelaskan oleh faktor lainnya di luar model. Untuk selanjutnya perhitungan dari regresi linear sederhana. Tabel penolongnya sama seperti di perhitungan korelasi sederhana. Nah, untuk yang perhitungannya, yang pertama kita itu menghitung nilai A dan B dengan rumus seperti ini yang sudah diberikan di materi sebelumnya. Untuk nilai A didapatkan minus 186,187. Nah, untuk nilai B-nya didapatkan hasil plus 5,269. Selanjutnya itu kita membuat persamaan. Nah, di mana rumusnya Y sama dengan A plus BX, yaitu didapatkan tadi nilai A minus 186,187 plus 5,269X, di mana hasilnya 5,269X min 186,187. Selanjutnya kita membuat grafik regresi. Nah, untuk grafik regresi bisa dilihat seperti berikut, didapatkan persamaan yang otomatis muncul juga, dan nilai R kuadrat tadi atau determinansi tadi yang sama seperti perhitungan manual. Next. Selanjutnya akan dijelaskan menggunakan software SPSS yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya metode kedua dengan cara menggunakan perhitungan bantuan software SPSS. Langkah pertama, kita menginput variabel datanya.
kita klik variable view di sini, terus kita input menggunakan nama bantu X dan Y. Jadi kita isi, jangan lupa type-nya diisi numeric. Terus kalau void ini adalah jumlah angka atau teks yang akan kita input, misalkan 6 juta, berarti ini isinya itu angkanya 7. Misal kalau ini 8, misal angkanya itu ada 1 triliun, maka maksimal yang dimunculkan hanya angka 8. Untuk desimalnya, karena kita datanya seperti ini, kita nolkan saja. Terus labelnya, label yang kita isi yaitu X itu komposisi agregat, kemudian yang Y kuat, tekan beton. Untuk measure-nya jangan lupa kita isi scale. Kenapa scale? Karena kalau data ordinal itu data berurut, contohnya seperti data SD, SMP, SMA itu nanti bakal urut secara otomatis, jadi kita pilih scale. Selanjutnya sudah, jadi kita balik ke data view, dan kita input, dipastikan lagi X dan Y sudah terisi. Kita input data dari Excel. Kita copy paste. Setelah itu, untuk langkah yang pertama kita menghitung korelasi. Kita pilih analyze, correlate. Nah, kita masukkan semua ke variabel. Oke. Jangan lupa ini kalau belum ke checklist, kita checklist personnya. Setelah itu kita pilih OK. Oke, kemudian akan terbuka window baru yang menampilkan perhitungan korelasi. Di sini muncul korelasinya, percent correlationnya 0,949, kita bandingkan dengan perhitungan manual. Ini jadi di sini secara perhitungan manual muncul angka 0,949. Di sini juga sama, jadi baik perhitungan secara manual dan secara software menggunakan penuh SPSS itu sama. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan regresi. Jadi kita langsung ke analyze, terus pilih regression, terus pilih linear. Nah, selanjutnya kita isi dependentnya itu kuat tekan beton, jadi jangan kebalik ya, yang satunya ini komposisi agregat kita masukkan ke independent. Terus langkah selanjutnya kita pilih static. Nah, kita perlu menceklis part and partial correlation ini untuk menunjukkan angka yang mendekati positif 1. Jadi nanti muncul perhitungannya seperti apa, dan kita klik Darwin-Watson, continue, terus kita di plot yang S resid kita taruh di Y, terus Z kita masukkan di X. Pilih histogram untuk menampilkan diagramnya, dan normal probability plot, munculkan diagram juga. Continue, kita pilih OK. Nah, setelah itu kita
perhitungan secara software akan muncul modelnya seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Untuk mengecek persamaannya, kita bisa lihat di sini. Saya copy dibandingkan dengan perhitungan secara manual. Di sini persamaan regresi secara manual tadi didapatkan angka Y-nya sama dengan 5,269 X minus 186,187, sedangkan perhitungan secara SPSS didapatkan angka yang sama, di sini minus 186,187 dan yang satunya 5,269 positif ya nilainya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa perhitungan secara manual dan secara bantuan software SPSS itu menghasilkan hitungan yang sama. Untuk selanjutnya yang dapat ditampilkan di sini yaitu ada diagram histogram dan tentunya ada diagram regresinya seperti ini. Jadi sekian dari saya untuk pemaparan mengenai perhitungan cara bantuan software SPSS. Mungkin cukup dari kita ya dengan partner saya untuk pemaparan tugas statistika ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.